Hello guys, lama sudah saya tidak masuk di ruang dengar Anda. Emang kemana aja, Ngap? Biasalah, ada kesibukan lain. Biasa, tugas negara. Ngomong-ngomong gimana nih kabar kalian? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Oke lah, saya lagi males basa-basi nih. Kita lanjut saja OTW ke pembahasan filmnya. Gimana? Oke, cangcut. Dan film ini berjudul berlatar di sebuah rumah sakit. Terlihat sekelompok emak-emak sedang memandikan mayat, di mana terlihat mayat tersebut bagaikan mayat di film-film azab. Dan lalu tiba-tiba lanjut di malam harinya, si emak yang bernama Esah ini sedang menasihati anaknya Syawal, di mana anaknya mengeluh karena harus bekerja di rumah sakit dengan ibunya. Namun dia ditempatkan di bagian mengurus jenazah orang-orang yang meninggal, dan si emak pun mengatakan, dekat luar sana ada PhD lah, ada master lah, degree, semua tak ada kerja, semua menganggur. Engkau tu ada kerja, bersyukurlah sikit. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Syawal pun kembali bekerja dan kali ini dia menguruskan seorang mayat pria yang bunuh diri. Dan selama mengurus jenazah tersebut, Syawal pun terus-terusan saja menggerutu karena sudah meninggal saja mayat-mayat semacam ini masih saja menyusahkan orang-orang yang masih hidup. Di mana pria tersebut memilih menggantung dirinya hingga meninggal akibat tidak mampu membayar hutang-hutang pinjolnya. Ditambah lagi istrinya memilih untuk bercerai dan meninggalkannya ketimbang berjuang bersama untuk melunasi hutang-hutangnya. Dasar betina, cuma mau enaknya saja, giliran lakinya susah dibuang bagaikan sampah. Dah lah, malas gua. Lanjut, ketika Syawal masuk ke ruangannya, kemudian dia bertemu dengan Mukhtar, dan kemudian Mukhtar pun menasihatinya agar dia harus banyak bersabar dan ikhlas untuk mengurus jasad mayat tersebut, meskipun latar belakang mayat-mayat tersebut menyusahkannya. Lalu setelah sampai di rumah, Syawal pun mulai mendapatkan teror dari mayat yang mati gantung diri tadi. Akibat Syawal tadi membuka kain penutupnya langsung dari bagian wajah, di mana dipercaya masyarakat di sana jika ada yang meninggal secara tidak wajar, maka untuk melihatnya harus dimulai dari bagian kaki terlebih dahulu. Jika tidak, maka orang tersebut akan terkena badi mayat. Tapi untung saja si ibu yang suka ikut rutinan pengajian Mamah Dedeh di Indosiar, dia pun bisa mengusir sosok tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Syawal sudah bersiap untuk berangkat bekerja kembali. Tapi sebelumnya Syawal pun menyempatkan untuk sarapan dulu. Dan ketika sarapan, ibunya kembali menasihatinya agar dia selalu berhati-hati ketika mengurus jenazah, serta harus dibarengi dengan ikhlas dan kesabaran. Lalu di tengah perbincangan tersebut, kemudian mereka mendengar suara burung gagak, di mana dipercaya orang zaman dulu apabila mendengar suara burung tersebut maka akan ada musibah atau ada yang meninggal. Dan benar saja, setelah Syawal sampai di rumah sakit, dia kemudian mendapatkan mayat seorang perempuan yang meninggal karena kecelakaan motor tanpa menggunakan helm. Dan rekannya kemudian meminta ibunya Syawal untuk memandikan jenazah tersebut. Dan ternyata mayat perempuan tersebut bukan kecelakaan biasa, di mana ternyata dia seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, mayat-mayat semacam ini bukan hanya semasa hidupnya saja yang menyusahkan orang, tapi sudah meninggal pun masih saja menyusahkan orang yang mengurusinya.
seperti kain kapan yang tidak muati badannya, air keran yang susah keluar airnya, dan lain-lain. Maka dari itu sadarlah wahai para beban keluarga, jangan pernah sekali-kali melawan orang tua. Ingat, fala taqul lahum uff, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 juz 16. Makanya ayo, bangunlah dari zona nyamanmu, bekerjalah dan lakukan hal yang positif. Dan buat yang masih sekolah, belajarlah dengan giat dan semangat. Junjung tinggi martabat keluarga orang tuamu, buatlah mereka bangga. Anjay, sudah ganti profesi jadi ustadz ya bos. Diem lu ganggu aja. Sekali-kali dong buat mereka sadar. Oke, cangcut Kemudian di malam harinya Syawal pun mendapatkan panggilan dari temannya untuk menggantikannya shift malam. Halo. Dan sesampainya di sana, dia bertemu seorang laki-laki. Kemudian dia pun mengatakan, So, ahli jenazah sampai sini. Kita tolong uruskan baik-baik ya. tapi baru saja Syawal akan menanyakan siapa dia, laki-laki tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan lanjut di sana dia ditemani oleh Mukhtar. Tapi ketika Syawal akan berpatroli keluar, tiba-tiba saja dia pun mendapatkan teror dari mayat-mayat yang sudah ditanganinya. Dan lalu tiba-tiba tapi untung saja Mukhtar kembali menenangkannya. Dan lalu di keesokan harinya Syawal pun kembali mendapatkan jenazah. Tapi ketika Syawal akan mengurus data-data jenazah tersebut, dia pun kaget karena ternyata mayat tersebut adalah laki-laki yang sempat bertemu dengannya malam tadi. Namun karena penasaran akan kebenaran data tersebut, kemudian Syawal pun mencoba mengecek jenazah tersebut. Dan di mana kali ini dia tidak langsung membuka kain penutupnya dari bagian wajah, melainkan dari bagian kaki terlebih dahulu. Dan benar saja, ternyata mayat tersebut adalah laki-laki yang bertemu dengannya malam tadi. Lalu setelah itu Syawal pun pulang untuk beristirahat karena semalaman dia belum tidur. Dan di malam harinya dia pun kembali mendapatkan teror dari arwah laki-laki yang bundir gantung diri di scene awal film tadi. Tapi untung saja ibunya kembali datang menyelamatkannya. Dan lalu kemudian ibunya mengambil baju kerjanya Syawal untuk kemudian membungkus dan menguburkannya baju tersebut karena dirasa anaknya terkena badi mayat. Lanjut kemudian di siang harinya setelah Maesah selesai sholat dan berdoa, kemudian dia pun kembali mendapatkan penglihatan soal anaknya, di mana ternyata teror dari roh yang mengikuti anaknya tersebut masih belum selesai. Dan lalu kemudian Maesah pun meminta Syawal untuk menelpon temannya Fahri untuk memintainya bantuan mengambilkan daun widara untuk menghilangkan badi mayat di tubuhnya Syawal. Dan singkat cerita, Fahri pun tiba dengan membawa daun tersebut. Dan lalu kemudian Maesah pun memandikan Syawal dengan daun tersebut. Lalu setelah selesai kemudian Syawal dan Fahri berbincang-bincang masalah pekerjaannya. Tapi ketika Syawal menanyakan soal Pak Mukhtar, Fahri pun terheran-heran karena dia tak merasa mengenal orang tersebut. Dan ternyata Mukhtar adalah seorang pegawai yang sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu. Dan di akhir film, Syawal kembali melihat sosok Mukhtar tersebut. Tapi untungnya film pun sudah berakhir. Barelolo capek buat para teman-teman, mohon maaf ya, kali ini saya agak terlambat upload videonya. Ya maklumlah, saya kan apa-apa sendiri, nonton sambil skrip sendiri, ngedit sendiri, ditambah lagi HP-nya juga masih potato, kentang itulah, kalau gato potato lah, kadang error juga lagi lah.
Mana ya? Tapi ya harus tetap disyukuri sih. Lagipun ini juga channelnya belum dapat monetisasi. Makanya ayo dong buat para teman-teman dibantu subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Udah dulu ya, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Believe in feelings, I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything we're doing is a tough time. 'Cause I'ma live life